Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi salah satu tugas kami di mata kuliah Sejarah Agama-Agama, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Kristen pada abad pertama sampai abad kelima. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Katrina binti Sanda Sorong. Yang kedua, Ira Alfa Toratu. Ketiga, Priska Wilda Kanan. Yang keempat, Elsiani Paikung. Yang kelima, Aprilia Saludung. Keenam, Desti Natalia Pagasang. Dan yang terakhir, Monica Angelina. Kita akan masuk dalam materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Ira Alfa Toratu. Kekristenan di abad ke-1 mencakup sejarah kekristenan dari permulaan pelayanan Yesus 27 sampai 29 Masehi hingga kematian 12 rasul terakhir pada abad 100 Masehi. Oleh karena itu dikenal juga sebagai zaman kerasulan. Kekristenan awal berkembang dari pelayanan Yesus setelah kematian Yesus. Para pengikutnya yang paling awal membentuk sekte Yahudi Mesianik selama periode Bait Suci kedua akhir abad ke-1. Awalnya percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah awal dari akhir zaman. Kepercayaan mereka segera berubah dalam kedatangan Yesus yang diharapkan kedua dan permulaan kerajaan Tuhan. Rasul Paulus, seorang Yahudi yang saleh yang telah menganiaya umat Kristen masa awal, bertobat pada abad yang ke-33 sampai 36 Masehi dan mulai menyebarkan Injil di antara bangsa-bangsa lain. Menurut Paulus, orang-orang yang bukan Yahudi dapat dibebaskan dari sebagian besar perintah-perintah Yahudi dengan alasan bahwa semua orang dibenarkan karena iman kepada Yesus. Ini adalah dan Yudaisme, karena kekristenan menjadi agama yang berbeda termasuk kepatuhan Yahudi. Yang A. Kekristenan Yahudi. Agama Yahudi adalah rahim kekristenan. Setelah kematian Yesus, agama Kristen pertama kali muncul sebagai sekte Yudaisme sebagaimana dipraktikkan di provinsi Romawi Yudea. Ada beberapa komunitas Yahudi Kristen saat itu, antara lain Jemaat Yerusalem, sekte Nasrani, Ebionit, Serintus, Simmasian, dan Elkesite. Muncul di tengah-tengah tekanan baik dari internal Yahudi dan juga Romawi. Belum lagi adanya pengucilan dari umat Kristen non-Yahudi. Pada akhir mereka hanya bisa bertahan sampai di abad ke-4, mungkin sampai abad ke-6. Dari beberapa komunitas ini hanya Jemaat Yerusalem yang dianggap oleh bapak-bapak gereja awal bukan komunitas menyimpang. Yang B. Kekristenan non-Yahudi. Berbeda dengan Jemaat Yahudi Kristen yang menonjol di abad yang pertama, kemudian lama-kelamaan meredup dan menghilang di abad ke-4 dan ke-5. Jemaat Kristen dari berbagai bangsa masih berupa benih-benih jemaat. Dengan kata lain, jemaat masih dalam pemuritan awal. Saat ini setelah Jemaat Yerusalem dahulu, tidak ada lagi gereja rasulia yang memiliki rantai kepemimpinan uskup berdarah Yahudi. Semua gereja Kristen dewasa ini adalah jemaat berbagai bangsa. Cikal bakal gereja rasuli atau jemaat yang memiliki tahta apostolik dimulai di abad pertama. Saat Petrus membaptis perwira Romawi di Cornelius, peristiwa ini secara tradisional dianggap sebagai tonggak awal penginjilan bangsa-bangsa sebab dia bukanlah orang Yahudi. Yang kedua yaitu kekristenan pada abad yang kedua. Kekristenan pada abad yang kedua kebanyakan adalah samang bapak-bapak apostolik yang menjadi murid-murid daripada Rasul Yesus. Meskipun adalah beberapa rasul seperti Rasul Yohanes yang masih hidup pada abad kedua dan Clemens dari Roma yang dikatakan wafat pada akhir abad ke-1. Meskipun gereja Kristen berpusat di Yerusalem, pada abad ke-1, kelompok tersebut menjadi radikalisasi pada abad kedua. Abad kedua juga adalah masa kemunculan beberapa orang yang kemudian dinyatakan
bidan seperti Marcion, Valentinius, dan Antonius. Meskipun pemakaian istilah Kristen tercantum dalam kitab Kisah Para Rasul dari pertengahan abad ke-1, pemakaian tercatat berawal dari istilah Kristenan adalah oleh Ignatius dari Antioquia pada sekitar tahun 107 Masehi, yang juga dikaitkan dengan modifikasi Sabat, penghabisan uskup, dan kritik Yuda dasar. Saya akan menjelaskan sejarah kekristenan pada abad ketiga. Kekristenan pada abad ketiga kebanyakan adalah masa Bapak-Bapak anti Nikea yang menulis setelah Bapak-Bapak apostolik dari abad pertama hingga abad kedua, sebelum Konsili Nikea pertama pada tahun 325. Saat Kekaisaran Romawi mengalami krisis abad ketiga, Kaisar Decius mengambil tindakan untuk memulihkan stabilitas dan persatuan, termasuk mewajibkan warga Romawi untuk menunjukkan kesetiaan mereka melalui upacara-upacara keagamaan yang ditujukan kepada pemujaan kekaisaran. Pada tahun 212, kewarganegaraan universal diberikan kepada seluruh penduduk merdeka di kekaisaran, dengan edik Decius memperlakukan penyelarasan agama pada 250. Warga Kristen menghadapi konflik kesinambungan. Warga manapun yang menolak ikut serta dalam supplicatio di seluruh belahan kekaisaran akan menghadapi hukuman mati. Meskipun hanya berlangsung setahun, penindasan Decius menjadi keberlanjutan dari kebijakan kekaisaran sebelum agar umat Kristen dicari dan dihukum karena ketidaksetiaan. Bahkan di bawah kekaisaran Decius, umat Kristen Ortodoks menjadi subjek penangkapan hanya untuk penolakan mereka untuk ikut serta dalam agama wajib Romawi dan tak dilarang untuk mengadakan ibadah. Gnosis tampaknya tak ditindas. Kekristenan berkembang dalam 4 dasawarsa yang dikenal sebagai perdamaian kecil gereja. Bermula dengan masa pemerintahan Galliensius 253 hingga 268 yang mengeluarkan edik toleransi resmi pertama terhadap agama Kristen. Era tersebut berakhir saat Diocletianus meluncur penindasan besar dan terakhir pada tahun 303. Kristen pada abad keempat. Kekristenan pada abad keempat didominasi dalam tahap awalnya oleh Konstantinus Agung dan Konsili Nikea pertama pada tahun 325, dan kekristenan menjadi kepercayaan dominan di beberapa pusat kota. Umat Kristen meliputi sekitar 10% populasi Romawi pada tahun 300 menurut beberapa perkiraan. Kaisar Romawi Diocletianus meluncurkan kampanye paling berdarah terhadap umat Kristen di kekaisaran tersebut. Penindasan tersebut berakhir pada tahun 311 dengan kematian Diocletianus. Penindasan tersebut tak benar-benar menekan perkembangan agama tersebut. Umat Kristen terhimpun sampai titik pendirian hierarki uskup pada tahun 301. Kerajaan Armenia menjadi negara pertama yang mengadopsi agama Kristen Romawi menyusul pada tahun 380. Bahkan pada abad ini, agama Kristen menjadi agama utama oleh beberapa negara, di antaranya dinasti Arsakid yang berasal dari Armenia pada tahun 301 Masehi, kemudian oleh negara Caesarius Liberian atau sekarang disebut sebagai Georgia pada tahun 319 Masehi, kemudian oleh Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325 Masehi, serta oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Saya akan menjelaskan sejarah kekristenan pada abad yang kelima. Dalam kekristenan pada abad yang kelima, terdapat beberapa perkembangan yang berujung pada penghimpunan gereja negara Kekaisaran Romawi.
Kaisar Theodosius yang kedua menyerukan 2 sinode di Efesus, satu pada 431 dan satu pada 449, yang menyampaikan ajaran-ajaran Patriark Konstantinopel Nestorius dan ajaran-ajaran serupa. Nestorius mengajarkan bahwa alam ilahi dan manusia Kristus adalah sosok yang berbeda, dan sehingga Maria adalah Bunda Kristus, namun bukanlah Bunda Allah. Konsili tersebut menolak pandangan Nestorius yang menyebabkan beberapa gereja yang terpusat pada sekolah Edessa menjadi sebuah perpecahan Nestorian dengan gereja kekaisarannya. Ditindas di Kekaisaran Romawi, beberapa Nestorian kabur ke Persia dan bergabung dengan gereja Sasania atau kelak gereja dari timur, sehingga menjadikannya pusat Nestorianisme. Dan pada akhir abad ke-5, populasi Kristen global berjumlah sekitar 10-11 juta. Pada 451, Konsili Kalsedonia diadakan untuk mengklarifikasi masa tersebut untuk lebih lanjut. Konsili tersebut secara mutlak menyatakan bahwa alam ilahi dan manusia Kristen terpisah, namun keduanya adalah bagian dari entitas tunggal. Sebuah sudut pandang yang ditolak oleh beberapa gereja yang menyebut diri mereka sendiri sebagai miafisitis. Skisma yang timbul membentuk persekutuan gereja-gereja yang meliputi gereja-gereja Armenia, Syria, dan Mesir, yang sekarang dikenal sebagai Ortodoks Oriental. Namun di samping skisma-skisma tersebut, gereja kekaisaran masih mewakili mayoritas umat Kristen di Kekaisaran Romawi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom, salam sehat.